Ada beberapa teman bertanya sama saya, mana yang lebih penting, persiapan membuka usaha atau persiapan modal? Sebenarnya yang paling penting adalah kamu maunya apa dulu. Kamu mau usaha, atau kamu promo, atau kamu ikut-ikutan. Banyak dari kita pengen usaha itu karena lihat temennya sukses, ngeliat temennya kayak buka baju dulu tuh enak tuh, terus buka es teh tuh enak gitu ya kan. Tapi nggak banyak dari mereka mencari tahu kendala penjualan es teh itu, bagaimana cara jualannya, cocok nggak jualan di situ gitu loh. Mereka pikir mereka buka aja. Seperti yang viral kemarin adalah ice cream ya, ice cream yang sampai di mana-mana, sampai kita bilang itu kayak bersebelahan antara warung Madura dan dia ya kan gitu ya. Kalau pikir-pikir aku bilang setiap tempat tuh ada berapa kilometer. Sebenarnya franchise itu adalah bisnis yang harus ada aturannya. Nanti ini akan saya bahas di video berikutnya. Kita bahas tadi adalah butuh modal dulu atau persiapan dulu. Nah, kita harus cari tahu kita seberapa yakin kita mau usaha ini. Karena banyak orang yang punya modal pun buka tutup. Karena saya punya temen, dia merasa dia punya modal, dia buka hal-hal yang mudah deh, seperti air isi ulang. Bagus nggak? Bagus. Dia buka lama enggak, padahal udah pakai karyawan. Sementara kitanya nggak incas. Kita itu butuh incas, seperti video saya kemarin bilang. Misalkan kamu bekerja Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, kamu hari Minggu atau hari Sabtu bisa incas di situ tuh melihat kendalanya. Yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang pedagang atau usaha-usaha yang benar niat adalah, seperti kita contoh adalah Cindo misalnya. Mereka itu berusaha satu keluarga itu turun tangan, seperti di toko material, di toko alat listrik, apa segala macam. Saya melihat mereka berharga. Tapi kemarin saya pergi nih ke salah satu toko ATK ya. Ada orang 5 antrian, ada suaminya, ada di istrinya, ada karyawannya 1. Itu adalah yang nunggu di situ ya. Tapi pas ada suara azan, mungkin si suami adalah pergi sholat dulu. Terus yang perempuan, istrinya duduk manis dengan ngecek-ngecek handphonenya, gayanya bos gitu kan. Terus yang kedua ini karyawan ini sampai bolak-balik ngelayanin yang 5 orang ini, termasuk saya gitu. Inilah yang saya bilang tadi, inilah yang membedakan kita itu niatnya. Orang kita ya selalu beranggapan bahwa kalau kita sudah punya buka usaha, kita harus bisa ngebosi. Enggak. Kita harus berjuang sebisa mungkin, kita harus ada di situ berusaha. Kita bekerja pagi, mungkin malam kita di situ. Perjuangannya seperti itu. Karena setiap usaha itu, syukur-syukur kamu langsung rame. Kalau kamu enggak, kalau kamu sepi, atau kamu omsetnya baru sedikit, kamu itu membantu untuk pengeluaran kos karyawan kamu. Kamu butuh nggak seorang karyawan? Butuh, karena kamu nggak bisa sendiri. Kan kamu juga ada keperluan, misalnya mau ada bantu ini, ada tolong buat itu, keluar dari toko, kan toko nggak bisa ditutup, karena kalau ditutup kan jelek ya. Kamu harus ada orang yang nunggu. Nah, makanya tadi awal saya bilang adalah mental itu perlu, modal itu perlu, tapi yang perlu adalah kamu tanya dulu kamu seberapa niatnya kamu mau buka usaha. Karena niat kamu itu harus kuat. Saat kamu diterjang dengan kesepian, tamu, klien, omset yang turun, mungkin makanan yang basi, nggak laku, atau apapun yang menghadapi kamu pada saat kamu buka itu, kamu akan tetap tough. Karena kamu punya niat yang benar-benar gigih. Di dalam bisnis apapun, di dalam perjuangan apapun, di dalam semua orang yang ingin mencapai apapun, itu adalah niat yang besar. Karena niat, setiap orang yang mempunyai niat, dia pasti mempunyai keinginan untuk mencapainya. Beda sama orang yang mempunyai mimpi ya. Nanti akan saya bahas juga di video yang lain. Jadi kalau teman-teman tanya lagi, yang paling penting adalah mental, persiapan atau modal. Saya bilang mentalnya dulu disiapin. Mental kamu. Sebenarnya kalau modal, saya kemana sudah bilang, modal kamu modal dari kecil-kecil dulu aja, dari 500 ribu, 600 ribu kamu jual makanan, atau kamu bikin rice bowl di depan rumah kamu, orang lewat beli. Itu sebenarnya kan simple. Tapi kamu continue nggak bukanya? Jangan kamu bilang Sabtu Minggu kamu tutup, atau minggu ini kamu buka, minggu depan kamu tutup. Enggak. Saya pernah kayak gitu, udah jalan. Saya pernah buka rice bowl tiap pagi, karena saya percaya kepada karyawan, akhirnya tutup.
karena mereka cuma sehari 2 kali. Kadang-kadang kalau ada saya mereka berdiri, kalau nggak ada ya mereka duduk gitu. Itulah yang harus dipunya sebagai seorang entrepreneur ya. Kalau dibilang entrepreneur kan udah besar, sebagai pemula, pebisnis pemula. Jadi teman-teman, kamu cukup punya mental ya, kamu boleh usaha apapun yang kamu mau, tapi jangan pernah menganggap bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan uang, karena uang itu tidak bisa menyelesaikan segalanya dalam hal bisnis. Kalau uang itu kamu bisa memberikan kebahagiaan, mungkin kamu bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau kamu cukup menyaburkan uang kamu dalam sebuah bisnis kamu, tapi kamu tidak mengerti mengelola, dan ada orang yang mengelola dan orang yang mengelola kamu tidak bisa percaya, tinggal tunggu saja waktunya.